Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma tsabbit janani wa adil haqqa lisani waftah ala qulub hadirin wal mustami'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif wasyarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa anwari masulihima wa amadillah wa dhima amin. Yaqsiduna bidzalika ilqa'al adawati wal baghdha'i bihululihimul jawwa wa yas'auna fil ardi fasada. Yaqsiduna pada duwe sejak duwe tujuan sapa hadzal fiqh yaqsiduna pada tujuan apa sinjua sejak sapa si hadzal fariq bidzalika kelawan mengkono-mengkono ya mengkono-mengkono ucapan ya bidzalika mengkono kelakuan mengkono ucapan. Tujuan apa? Tujuan ilqa al-adawati ing terjadine permusuhan. Ilqa al-adawati ing terjadine permusuhan wal baghdha'i lan saling dendam. Terjadine saling dendam. Jadi mereka mengatakan bahwa para ulama itu tidak maksum, tidak perlu diikuti, tidak perlu dimuliakan. Nah ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ilqa al-adawah. Jadi menimbulkan permusuhan, wal baghdha dan perpecahan dan dendam ya. Saling dendam, saling jengkel. Jadi ada warga muslim ini saling dendam. Ini adalah politik perjuangan dari kelompok Yahudi sebetulnya ya, mecah belah umat Islam yang kemudian diselipkan melalui Jamaah Islam Wahabi ya. Jadi Wahabi itu hanya bajunya saja Islam ya, tapi hakikatnya adalah bukan Islam. Nah, ini. Jadi sengaja bikin kacau ya. Bihululihim kelawan manggonine atau kelawan nempatane si hadzal fariq al-jawwa ing angkasa ing ruang ing angan-angan ya angkasa ruang angkasa. Mereka menari-nari di angkasa ya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Wa yas'auna pada berusaha. Wa yas'auna pada usaha pada lumaku ya, pada usaha sapa si hadzal fariq fil ardi dalam bumi fasadan ing gawe kerusakan. Jadi menari di angkasa tapi ternyata membuat kerusakan di bumi dengan merusak fasilitas-fasilitas umum ya lah ini. Itu memang ajarannya kayak gitu caranya ya. Itu merusak
Yaquluna pada ngucap pada ngomong sapa hadzal fariq ala Allahi ing atas Gusti Allah taala al-kadziba ing bohong. Wa hum hale utawi si hadzal fariq ya'lamuna pada ngerti. Dia itu sadar betul sebetulnya ya bahwa apa yang disampaikan, difatwakan itu hanya membohongi orang lain. Itu. Karena dengan dalih dialah yang paling benar, sehingga yang tidak ikut konsep mereka dianggap salah. Ini. Yas'umuna padanya na sopo hadzal fariq. Yas'umuna padanya angka sopo hadzal fariq annahum ing satu hadzal fariq qaimuna lagi negaaken sopo si hadzal fariq bil amri kelawan perintah bil ma'rufi maring kebagusan wa nahyi lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran. Mereka punya anggapan bahwa langkah-langkah yang mereka lakukan adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi jargon yang digembar-gembar adalah amar ma'ruf nahi mungkar, membela Allah gitu loh. Allah dibela ya, membela Allah. Ini ya karena apa ya, kurang pengetahuan sebetulnya, kurang pengetahuan saja ya tentang agamanya. Karena pada enggak udeng-udeng enggak jubah tapi ilmunya itu dari jalanan, tidak dari pesantren gitu loh. Jadi sambil lalu ilmunya, bukan ilmu dari pesantren. Sehingga kalau ilmu bukan pesantren itu enggak nyambung. Tidak nyambung pada Rasulullah. Tuh. Apalagi kalau nanti sumbernya Google ya sudah ya. Nggak akan nyambung. Ya. Jadi gurunya memang tidak punya guru. Nggak pernah pesantren ya, sehingga ilmu sambil jalan, pemahaman sambil jalan ya, lalu menggunakan akal sendiri. Sehingga sampai terjadi ada ungkapan bahwa Allah itu bingung. Nah ini Allah bingung. Jadi Allah ngurusi keadaan manusia kok bingung katanya. Sampai Allah bingung, ini orang ini maunya ke neraka apa ke surga? Ya, Allahnya bingung katanya. Ini kan lucu ya. Ya karena pondasinya tidak kuat ya, jadi cari ilmunya di pinggir jalan. Tapi mereka ya su'umuna ya, jadi pada nyangka bahwa mereka adalah lagi amar ma'ruf nahi mungkar begitu. Dengan andalan apa? Andalannya 212 gitu ya. 212. Padahal 212 itu kalau kita lihat di Al-Qur'an itu bahaya sekali di sana. Surat ke nomor 2 Al-Baqarah ya, ayat 12. Di sana bunyinya apa? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Anda bisa lihat di situ di Al-Baqarah ayat 12 ya. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka humul mufsiduna, mereka adalah para perusak. Gitu. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa bahwa lagi ngerusak, itu enggak merasa. Nah, di sini pas ya bahwa bihululihim al-jawwa wa yas'auna fil ardi fasadan. Ya. Di bumi itu melakukan kerusakan gitu. Haduna pada ngerayu-ngerayu, pada ngacak-ngacak sopo hadzal fariq annas yang manusia ngajak apa alat tiba syar'i ing atase manut maring syariat maring syarak wastina bil bid'ah lan ngadoi pira-pira bid'ah. Mereka mengajak ayo kembali ke Islam, kembali Quran, jangan bid'ah begitu.
Dan bid'ah ya. Jadi yang jadi dalil bid'ah. Karena taunya apa? Taunya yang paling hafal hadis bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar, itu yang mereka tahu itu tok ya. Ya hafal dulu kepala itu, dulu kepala hadis itu. Bolak-balik ya itu. Ini. Tidak tahu bahwa yang namanya susunan Al-Quran dan hadis ini banyak gaya bahasanya gitu loh ya. Banyak, apalagi Quran ini sangat nilai sastranya sangat tinggi, nilai sastranya ya. Sangat tinggi. Kayak Anda sendiri, kita kalau baca puisi kadang-kadang orang arti-arti ini kan ya. Puisi diwaca, kadang-kadang maksudnya apa orang paham. Padahal sing nyusun manusa, padahal ya. Sing nyusun wong digawe puisi kita nggak paham. Maksudnya apa gitu loh. Itu baru puisi baru ya. Nah, apalagi Allah yang menyusun ya. Jadi jangan disamakan antara Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Jadi Quran bahasanya sangat tinggi sekali ya. Sampai-sampai ketika Al-Quran turun dulu itu kan para penyair yang merasa pintar nyusun syairan itu kan yang paling bagus-bagus dipasang di Ka'bah ya, di candel-candel Ka'bah. Jadi Ka'bah itu isinya syairan tok tempel mupeng. Nah, tapi ketika Quran turun dibacakan, para penyair itu merasa malu. Karena apa? Ternyata susunan syairan mereka itu jauh dibanding dengan susunan Quran, itu jauh sekali. Indah sekali Quran. Begitu Quran turun, para penyair itu masing-masing mengambil syairan yang ditempel di Ka'bah dicukuti kabeh. Karena apa? Merasa gak layak berdampingan dengan syairan Al-Quran gitu loh, gak layak. Ya, jadi Quran itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Karena banyak kata-kata yang tersirat, ya banyak. Itu. Jadi apa yang disebut dalam satu secara harfiah belum tentu yang dimaksud adalah itu. Gitu. Karena pakai gaya bahasanya banyak sekali. Tapi upaya dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam ya, ingin merobohkan Islam dengan cara Islam, nah ini kan ternyata banyak pengikutnya juga ya, karena tetap secara kasat mata itu adalah tampilan orang Islam ya, berjubah udeng-udeng ya, anggo sorban, anggo tasbih, ini kan tampilan umat Islam ya. Tampilan orang-orang yang sepertinya sufi gitu ya. Tapi wallahu hali utawi Gusti Allah. Wallahu utawi Gusti Allah yashhadu nakseni sapa Allah, nakseni annahum ing satuhune hadzal fariq iku lakadzibuna yakti pada goroh kabeh. Allah menyaksikan bahwa mereka bohong. Bohong ya, hanya kedok saja ya, kedoknya umat Islam, bahkan paling benar Islamnya, yang tidak benar dengan saya gembur begitu lah ini. Yang tidak sesuai dengan konsep saya bid'ah. Nah, ini. Dan mudah mengkafirkan. Padahal dalam hadis sudah sangat jelas sekali ya. Barang siapa yang mengatakan orang lain kafir padahal belum tentu kafir, maka justru hukum kafirnya itu kembali kepada orang yang ngomong. Gitu. Jadi kalau ngomong kamu kafir ya, padahal tidak, yang kafir sendiri gitu loh. Begitu. Ngomong ini zalim, itu zalim sebagainya. Padahal enggak zalim, padahal sing zalim dewek gitu loh.
Itu hadis seperti itu ya. La'alla wajahu wa la'alla wajahu qultu ngucap sapa ingsun wa la'alla wajahu lam wajahe wajahe si wala lam wajahe kadzibun ya. Iku andahum satu hadal farik iku min ahlil bid'ah, setengah saking ahli bid'ah. Wal hawai lan nurut hawa nafsu. Jadi justru mereka gambar-gambar, ayo kembali kepada Islam, kembali ke Quran, kembali ke hadis. Nah, itu hanya jargon saja ya, untuk menghilangkan kepercayaan orang Islam kepada ulama. Jadi lucu, ulama dibandingkan dengan Rasulullah, ini kan lucu ya. Kamu mau pilih mana, Rasulullah apa ulama? Nah, ini kan nggak paham tadinya. Kalau Rasulullah kembali ke hadis, ya. Jangan ulama, kitab ini, kitab itu, macam-macam ini. Ya karena saya nggak ngerti ini, karena orang ngerti ini ya. Qala al-Qadhi Iyad, qala berpendapat ngucap sapa al-Qadhi Iyad fi Syifa, dalam kitab Asy-Syifa. Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa mengatakan wa kana mu'dhamu fasadihim 'ala ad-dini wa kana la'ana mu'dhamu fasadihim, akeh-akehe kerusakane hadzal farik, kebanyakan kerusakan mereka iku 'ala ad-dini, ing atase masalah agama. Jadi kerusakan mereka itu justru yang terkait dengan agama, sementara mereka nggak tahu agama gitu loh. Tapi segala sesuatu seolah-olah serba agama, ya serba Islam, serba Kanjeng Nabi begitu. Waqad yadkhulan, terkadang mlebu apa fasad. Waqad yadkhul, kadang mlebu fasad mlebune fi umuri dunya, yang dalam urusan dunia. Kerusakan ini ada pada akidah, keagamaan, terkadang juga soal duniawi ya ikut rusak di situ. Bima kelawan perkara yulqauna kang den ucapakan atau kan den diaturakan, disampaikan. Dulu kurang den sampaikan apa ma bainal muslimina, ing dalam antara Islam, minal adawati, saking anane permusuhan, ad-diniyati kang bangsa agama. Ini kadang-kadang mereka melemparkan istilah-istilah ya keduniaan ya, duniawiyah, yang sasarannya adalah umat Islam untuk mempertentangkan ya, antar umat Islam bertentang soal diniyah, soal agama. Jadi adanya pertentangan keagamaan itu memang sengaja dibikin ya, dibikin oleh mereka agar umat Islam Indonesia ini bertengkar dalam hal keagamaan. Ini boleh, ini tidak, ini haram, ini bid'ah, seperti itu. Jadi dibuat seperti itu, dibuat. Allati tasdi lidunyahum, allati tasdi kan bisa nular ya. Bisa nular arti yo adawah adiniyah, permusuhan duniawiyah tadi. Tasri bisa nular apa adawah lidunyahum,
maring urusan dunia muslimin. Sehingga tidak hanya diniyah yang pura-pura yang rusak, tapi kehidupan dunia mereka pun kita yang diganggu itu akan dirusak. Ya. Jadi kita dibikin melarat, misalnya dibikin rusak seperti itu. Ya contoh-contoh gampang kasus yang baru saja terjadi ya. Kasus terjadi yaitu tentang adanya corona. Nah ini. Corona ini jadi kesempatan kelompok mereka ya untuk membuat kacau negara kita. Ya. Jadi kesempatan adanya corona ini sangat mendukung upaya mereka untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Ya. Itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa corona ini terkait dengan soal medis ya. Yang kaitan dengan kedokteran. Sementara karena para santri ya itu jarang-jarang yang berminat untuk jadi dokter ya, jarang-jarang. Ama takut biayanya apa takut apa nggak tahu, jelas jarang-jarang ya. Santri yang berminat dokter jarang. Akibatnya apa? Kedokteran itu banyak dikuasai oleh Islam, kelompok garis keras. Ini 70% dokter di Indonesia itu adalah dari kelompok mereka, bukan dari kita. Ya. Orang-orang yang cingkrang, jenggot, kebanyakan itu dokter-dokter di Indonesia. Karena kitanya jarang-jarang yang minat ke sana, ya. Itu. Akhirnya dokternya dikuasai oleh mereka. Dan mereka itu tidak suka dengan pemerintahan yang sekarang ada, nggak suka. Karena pemerintahan sekarang itu dukungan dari orang-orang NU dan pesantren masalahnya. Dan mereka nggak suka, ya. Sehingga konon dikabarkan bahwa 70% dokter seluruh Indonesia, ya, itu ketika pilpres tidak ada yang milih Jokowi, nggak ada. Ya, tidak ada. Di dokter-dokter, semua dokter rumah sakit apa enggak ada. Karena tidak suka konsepnya yang bareng dengan kelompok pesantren dan Nahdlatul Ulama, tidak suka seperti itu. Sehingga ketika kemudian kalah dalam pilpres ya tetap jalan permusuhannya. Sehingga ketika corona muncul, lah ini kesempatan. Bikin kacau di Indonesia, ya. Jadi dibikin orang takut semua. Padahal nggak apa-apa sebetulnya sih ya. Tapi dibesar-besarkan, dibutin-butin ini uang gitu. Entahnya negara kacau seperti itu. Ya. Yang memimpin nggak becus seperti itu munculnya nanti. Ini orang Islam kok pun pada mandek apa nih guys? Dihentikan, ditutup masjidnya, betul lah ya ini. Nah dari atas ada bantuan dana, ya dari pusat ada dana bantuan untuk penanganan COVID-19. Setiap orang itu 50 sampai 80 juta per orang untuk penanganan COVID. Ya. Nah karena ada dana seperti itu, ngudolanan malah. Ya. Orang COVID, mulai COVID, dilaporkan oleh duit mudun seperti itu. Jadi untuk bisnis. Ya. Dibikin kacau. Yang baru saja terjadi, yang gampang mis ya, yang sekarang tentang vaksin, ya, luar biasa sekali ya. Vaksin, begitu Pak Presiden vaksin nanti gratis semua, langsung komentar, hati-hati vaksin nanti menimbulnya ini itu macam-macam. Nah, ini dibikin kacau, dibikin orang itu panik semua ya. Sehingga di Jember ada kasus kejadian santri yang pada pingsan gara-gara ada penyakit apa tahun 18 dulu. Di-share kembali, 2021 di-share. Ini divaksin sekarang pada kelengar. Seperti itu. Jadi bikin kacau ya. Bikin kacau umat. Nah ya, untuk apa sebetulnya ya?
kasus 18 di-share lagi sekarang. Ini kejadian sekarang gara-gara vaksin ini keluar kabeh santri. Seperti itu. Lah maksudnya apa seperti itu? Kalau nggak bikin kacau masyarakat ya. Ini. Jadi semua kebijakan itu mau dianggap untuk berbahaya ya dan tidak boleh berhasil seperti itu. Nggak berhasil. Ya seperti sekarang sebetulnya ya sekarang kayak sekarang libur 1 tahun sekolah ya. Sekolah setahun hampir setahun persis mulai Maret sampai Maret lagi ya. Nggak masuk sekolah. Kan perlunya apa kok orang sekolah ente aja nambah corona kan begitu. Ini kan tetap nambah. Ya. Dengan tadi libur sekolah dong aja nambah. Sekolah libur tetap nambah. Ya. Ya suka tetap sekolah nambah orang apa-apa begitu loh. Itu ya. Ya, kan enak begitu. Sekolah tetap jalan, nambah, wajar kan. Nah sekolah orang nambah terus kan nggak wajar. Nah ini ya. Qala al-allamah Mulla Ali. Qala ngendika sawal allamah wong kang pan alime Mulla Ali rupane Syekh Mulla Ali Al-Qari. Mulla Al-Qari fi syarhi dalam syarahi ini dalam syarahi Mulla Ali. Diterangkan waqad harramallahu ta'ala al-khamra. Waqad harrama lan teman-teman ngaramakan sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ngaramakan al-khamra ing ciu. Wal maisir lan ing perjudian li hadzil illati krono ara ikilah alasan kama qala ta'ala kama qala kaya dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh innama yuridu syaitanu an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamril maisir innama yuridu angin pestine ngarepaken sapa syaitanu syaitan ngarepaken apa ayyukia ing yen nibaken sapa syaitan bainakum ing dalam antane sira kabeh nibaken apa menandakan apa al adawata ing permusuhan wal baghdha lan ing dan pendendaman ya lan ing permusuhan wal baghdha lan ing saling marahi, saling mencaci ya. Fil khamri ing dalam masalah minuman keras khamr wal maisiri lan masalah perjudian. Wa minhum lan iku setengah saking rijal saking kelompok umatnya umat Islam rafidiyuna ya utawi kelompok Syiah Rafidah. Ada di antara kelompok Islam sekarang ada namanya Syiah Rafidah. Nah ini Syiah Rafidah, Syiah itu adalah kelompok umat Islam yang yang fanatik terhadap Sayyidina Ali ya, itu Syiah. Jadi pengikut Sayyidina Ali. Sejak awal, sejak Rasulullah masih ada, itu mereka sudah fanatik pada Sayyidina Ali. Sehingga kelompok Rafidah daripada Syiah ini kemudian ya subuna di sini. Ya subuna pada najat pada maitu sopo Rafidiyun maitu sapa Aba Bakrin ing Abu Bakar. Tadi pada najat mencaci maki
Sayyidina Abu Bakrin ing Sayyidina Abu Bakar wa Umar lan ing Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Nah ini. Jadi kelompok Syiah ini sejak dulu tidak suka dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terutama itu. Karena apa? Karena mereka punya satu konsep sendiri ya bahwa penerus Rasulullah ya Sayyidina Ali. Kenapa harus Abu Bakar jadi khalifah? Kenapa Umar meneruskan seperti itu? Mestinya Sayyidina Ali yang melanjutkan. Jadi sahabat sebelum Sayyidina Ali yang jadi khalifah dianggap merampok jabatan. Itu. Merampok jabatan Sayyidina Ali. Ini. Wa yakrahu dan pada sengit sapa Syiah Rafidun ya sapa Rafidah mau Rafidiyun pada sengit as-sahabata ing sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum. Jadi lucu dheweke ya sahabat Kanjeng Nabi tapi benci pada sahabat liyane. Enggak suka dengan sahabat lain yang tidak sama konsep dengan mereka. Itu dianggap salah ya dibenci. Ya, orang yang mendukung Abu Bakar jadi khalifah dibenci, yang mendukung Sayyidina Umar khalifah dibenci semua, ya begitu. Wa yubalighuna lan pada banget mengatakan sapa si Rafidhah. Wa yubalighuna pada mengatakan pada jadi fanatik ya. Pada fanatik kabeh sapa si Rafidhiyun hawa Sayyidina Aliyin ing seneng maring Sayyidina Ali. Hawa Sayyidina Ali lan ing seneng maring Sayyidina Ali wa ahli baitihi lan ahli bait Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali dan keturunannya gitu loh. Jadi mereka sudah fanatik terhadap Sayyidina Ali dan keturunannya. Yang sekarang dengan istilah ahli bait istilah sekarang. Jadi sekarang itu kelompok Syiah tidak mau dikatakan Syiah, tidak mau. Tapi ganti nama Ahlul Bait. Jadi pecinta Ahlul Bait bukan Syiah, bukan. Berarti ridwanallahi utawi keridwane Allah iku alaihim muga tetep ing atase Sayyidina Ali ajmain halis kabehane. Ini jadi pertengkaran soal konsep sudah ada sejak dulu ya. Sejak Rasulullah masih ada sudah terjadi ya. Jadi ada sahabat yang fanatik dengan Sayyidina Ali lalu tidak suka dengan sahabat lain. Karena dianggap sesat gitu. Qala ngendika sapa Said Muhammad fi Syarhil Qamusi ing dalam syarah Al-Qamus. Dalam syarah Al-Qamus diterangkan oleh Said Muhammad wa ba'duhum utawi sebagian saking hadzal fariq dari Rafidiyun utawi sebagian saking Rafidiyun sebagian dari kelompok Syiah tadi. Syiah itu banyak ya, banyak sekali Syiah. Ya. Banyak. Jadi namanya Syiah sendiri sudah kelompoknya banyak. Ya. Makanya Rasulullah sudah menyampaikan bahwa nanti umat Islam akan pecah menjadi 72 golongan kan begitu ya. Bulan. Sehingga Syiah sendiri sudah banyak kelompoknya Syiah. Nah sebagian mereka dari Syiah iku yartaki munggah sapa ba'duhum ilal kufri maring kekufuran wa ziddin qatilan maring zindik kafir zindik. Sebagian mereka sudah masuk pada kategori
membawa umatnya menuju pada kekufuran. Ya. Jadi kasat mata kita melihat adalah orang Islam karena dari segi pakaiannya, ya, pakainya pakai jubah, pakai udeng-udeng, pakai sorban, ya. Yang kita harus tahu sebetulnya pakaian seperti itu adalah pakaian budaya Arab, ya, budaya Arab. Budaya Arab itu seperti itu. Lah karena Rasulullah sendiri juga di Arab hidupnya, ya, ya pakai budaya Arab, pakai jubah di sana, ya. Di Arab itu polisi ya pakainya jubah, di wong Islam ya jubah pakai, sama, ya. Jadi nggak bisa dibedakan di Arab itu. Kalau ada sudah ada di Riyadh, ya kalau di Mekah memang semuanya Muslim, Mekah, Madinah itu memang khusus Muslim. Non Muslim diarahkan ke yang lain kendaraannya. Jadi kalau ada pas pertelon, nanti ada Muslim karena non Muslim kiri, seperti itu, ada seperti itu. Jadi marka jalannya ya ada petunjuk seperti itu. Non Muslim. Tapi kalau di Jeddah, di Riyadh, karena banyak yang bukan Islam. Dan pakaiannya sama. Jubah, udeng-udeng sama seperti itu. Ya, jadi tidak bisa dibedakan. Di mana yang Islam dan tidak itu sulit. Karena itu pakaian budaya, pakaian kebesaran orang Arab, ya seperti itu. Nah dulu ketika Rasulullah ada, ya, ini pakaiannya Abu Bakar dan pakaian Abu Jahal sama persis, ya, jubah, udeng-udeng, sorban sama saja, ya. Abu Jahal yang kayak gitu, Abu Bakar kayak gitu, ya. Jadi kan bukan mencerminkan Islam. Makanya jangan kemudian kita terkecoh dengan pakaian seperti itu, ya. Ada mengatakan begini bid'ah pakainya, itu jangan terkecoh itu. Itu hanya pakaian saja, ya. Dan nyatanya banyak kemarin waktu ada Jumat di Monas itu, ya, ini kan banyak gitu. Anak jalanan dicukut dipakai sorban, begitu kan banyak. Dine jubah kondinggo. Tapi usah melaku-laku lagi jalan-jalan di pinggir jalan dijak seperti itu. Itu banyak, ya. Lalu kumpul ulama, kumpul seperti itu. Ulama kok wajah-wajah surumut orang tahu banyu wudu kan repot mana kayak gitu lah itu. Ini. Jadi itu masih tetap berjalan sejak masa Rasulullah sampai sekarang jalan. Ya, ini. A'adzana, muga-muga ngereksain kita. A'adzana, muga-muga ngereksain kita sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Ngereksa wal muslimina lan ngereksa maring wong Islam. Minha saking masalah zindiqah. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita dari kekufuran dan kesindikan seperti itu. Ini. Qala ngendika sapa al-Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad fi Syifa dari kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa diterangkan oleh Qadhi Iyad an Abdillah bin Mughaffal. Sinarita saking sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Qala ngucap sapa Abdullah bin Mughaffal ngucap qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fi ashabi la tattakhidunhum ghuradan ba'di laini. Allah wadiya sira Gusti Allah. Allah wadiya sira Gusti Allah Ta'ala dua kali. Ini berarti taukid, menunjukkan apa? Ini serius gitu loh. Sampai dua kali disampaikan. Ditaukidi, ya. Allah. Para kalau ini apa? Penguatan kata, ya. Kata. Para ulama yakin, nah begitu penguatan. Cuman taukid kan ada dua macam, ya. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Taukid maknawi itu taukidnya menggunakan nafsun, ainun, kulun, ajma'u. Itu taukid maknawi. Lah yang lafzi itu mengulang lafaz muakkad. Ya, Allah, berarti Allah kedua ini adalah taukid lafzi. Cara kemana orang? Misalnya kamu
memberitahukan teman kamu bahwa bapaknya datang. Lalu bapaknya kon tekau. Bapaknya kon. Nah, kata-kata kedua itu menaukiti, menguatkan. Ya. Jadi agar percaya gitu loh. Bapakmu teka loh. Teka loh. Ya, nah ini kata-kata itu penekanan kedua kan sebagai taukid, ya. Sama dengan ini Allah. Nah ini itu Rasulullah hadis di sini mengatakan Allah. Wa diyasirin Gusti Allah Ta'ala ing Gusti Allah. Allah wa diyasirin Allah. Wudi apa fi ashabi ing dalam masalah sahabat-sahabat ingsun dari kanjeng Nabi. Hati-hatilah. Wedi maring Allah tentang sahabat-sahabat saya nanti. Ini. Apa maksudnya? La tattakhidhuhum. La tattakhidhu aja pada ndadekna sira kabeh hum ing ashabi gharadun ing sasaran tembak, ya, ing sasaran caci maki ba'di ing dalam masa ingsun. Ayo takut kepada Allah, ya. Janganlah jadikan sahabat saya sebagai sasaran untuk mencaci maki seseorang, ya. Itu. Karena jadi sejak dulu sudah ada sampai Rasulullah seperti ini mengatakan la tattakhidhuhum ghuratan ba'di. Nah ini. Karena apa? Sudah banyak para sahabat ternyata mencaci maki sahabat yang lain. Sehingga Rasulullah berpesan, hati-hati ya, jangan membuat sasaran sahabat saya setelah saya nanti tidak ada. Jadi faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum. Faman mangkau te sabane wiku ahabba demen sapa man hum ashabi, barang siapa yang suka terhadap sahabat-sahabat saya fa bihubbi maka kelawan demene ingsun maring sahabat uhibbu maka demen sapa ingsun hum ing ashabi. Wa man abghadahum fa bighadabi abghaduhum. Wa man abghadha ora senang atau benci sapa manhum ing ashabi fa bi bughdi maka kelawan sebab benci ingsun abghadu benci sapa ingsun hum ing man, ya, man sing mau sing man ahabbahum, ya, man sing benci mau man. Jadi barang siapa yang mencintai sahabat, saya mencintai mereka. Dan kalau mereka juga benci sahabat, maka berarti saya benci kepada mereka. Karena tadi waman adzahum di sini, waman utai sahabat iku adza ngelarani sapa man hum ing ashabi. Barang siapa yang menyakiti mereka, sahabat-sahabat saya, faqad adzani mangka teman-teman ngelarani sapa man ni ingsun. Kalau mereka menyakiti sahabat saya, maka sama dengan menyakiti saya. Itu kata Rasulullah. Wa man lan utai sabane wa iku adza pegawailah sapa man ingsun. Barang siapa yang menyakiti saya, faqad adza maka teman-teman gawailah sapa man Allah ing Gusti Allah, sama dengan menyakiti Allah. Ngelarani kanjeng Nabi sama dengan ngelarani Gusti Allah. Wa man adzallah wa man usapan iku adza gawe lara sapa man Allah ing Gusti Allah. Barang siapa menyakiti Allah yusiku maka marak-marak sapa man iku ayyakhudha. Oh ya khudha yentah natrapi sapa Allahu ing man. Natrapi artinya apa? Natrapi siksaan, ya. Sapa Allahu ing man. Barang siapa kok menyakiti Allah, ya berarti berhak untuk mendapatkan siksaan dari Allah, seperti itu. Artinya apa? Cara kita di garis lurus, barang siapa yang mencaci maki sahabat kanjeng Nabi itu nanti akan mendapat siksaan dari Allah, kan begitu. Gambarannya ya. Barang siapa mencaci sahabat, kata Rasulullah, sama dengan mencaci saya. Menyakiti sahabat berarti menyakiti saya. Kalau menyakiti saya berarti menyakiti Allah.
Menyakiti Allah tempatnya di neraka, kan begitu, tempat siksaan. Artinya kalau ada orang mencaci sahabat itu berarti tempatnya di neraka, kan begitu, sama. Ini. Pada karo ungkapan ngene. Sapane wong mulia kena ulama swarga. Ini nampaknya ekstrim kata-kata itu ya. Seolah-olah enak temen ya, menghormati ulama, kiai itu menghormati kiai, swarga, enak temen. Tapi kalau kita ungkap hadisnya sangat jelas sekali. Man akroma aliman faqad akromani. Wa man akromani faqad akramallah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah, kan pas. Barang siapa memuliakan ulama sama dengan memuliakan saya, kata Rasulullah. Barang siapa menghormati saya, berarti menghormati Gusti Allah. Siapa menghormati Gusti Allah, tempatnya swarga. Artinya apa? Siapa menghormati kiai, swarga, kan begitu gampangannya. Digawe singkate ya, gawe potong kompas, kan begitu. Wong menghormati kiai ini swarga, kan begitu. Ya. Tapi seolah-olah ekstrim ya, padahal betul. Mung ora sedawa-dawa ngono lho ya. Ora sedawa-dawa. Qala dawu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, la tasubbu, aja pada nyacat sapa sira kabeh. Aja pada najat sira kabeh, pada misui, pada mencaci maki sira kabeh ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Jangan sekali-kali mencaci maki sahabat-sahabat saya, Abu Bakar dan semuanya ya. Kenapa? Faman sabbahum, faman mangkau te sapane wa iku sabba najat sapa manhum ashabi, barang siapa yang mencaci maki sahabat saya fa alaihi, mangka iku tetep kaduwe man laknatullahi, utawi laknate Gusti Allah, wal malaikati lan laknate malaikat, wan nasi lan oleh laknate manusia, ajmaina hale sekabehane kabeh. Jadi orang yang mencaci sahabat itu berarti dilaknat di Gusti Allah dan malaikat. Ini sementara banyak sekarang neken wong Islam, ngaku wong Islam, nabinya ya Muhammad pada baik, tapi menjelek-jelekan sahabat yang lain. Bayangkan kalau ada orang itu mendengar, kalau kita kan mendengar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kan begitu. Mereka enggak. Krungu Abu Bakar Siddiq laknatullah, begitu yang disampaikan, bukan radhiyallahu anhu, bukan laknatullah. Ini Anda ingin tahu, pergi ke Iran sana, pergi ke Iran ya, di sana seperti itu, ada Asma, Abu Bakar, Umar, langsung laknatullah, begitu yang disampaikan. Nah sementara Rasulullah sudah tegas, siapa yang mencaci bagi sahabat itu adalah laknatullah, di situ malah ya. Nah ini, jadi enggak sembarangan. Tapi itu apa, orang maca kia orang ngerti, orang maca hadis kia apa pimen ya, orang ngerti ya. Gitu. Layak balu orang terima sapa Allah Gusti Allah minhu maring man masakiman sirfan ing ibadah fardune. Lah ini kalau orang mencaci sahabat itu ibadah fardu, tidak diterima oleh Allah. Hati-hati ya. Allah Taala ora diterima. Wal adlan lan ora diterima ibadah sunai. Ibadah sunnah, ibadah wajib itu enggak diterima. Karena apa? Karena tidak mengikuti anjuran Rasulullah, yaitu la tasubbu ashabi. Rasulullah sudah melarang jangan mencaci maki sahabat saya, kok mencaci maki? Lah ini berarti laknatullah, ibadahnya enggak diterima ya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.